Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini untuk sama-sama belajar dan menambah wawasan keilmuan kita terutama dalam bidang usul fikih. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang mushtarak, mutlak, dan muqayyad dalam ilmu usul fikih. Dalam kajian usul fikih, memahami bahasa Al-Quran dan hadis secara tepat itu sangat penting. Kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber rujukan utama dalam Islam yang didukung dengan sumber rujukan utama kedua setelah Al-Quran yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya untuk memahami Al-Quran dan hadis ini kita memerlukan metode yang sudah diatur dan disusun oleh ulama-ulama terdahulu yang bisa kita gunakan untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya dalam bidang usul fikih ada yang namanya mushtarak, mutlak, dan muqayyad. Mushtarak sendiri secara garis besar diartikan dengan satu lafaz yang memiliki banyak makna. Sedangkan mutlak dan muqayyad adalah keterikatan makna suatu lafaz. Mutlak dan muqayyad adalah dua makna yang saling berkesinambungan satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana hukum ditetapkan dari nas yang memiliki kemungkinan makna ganda atau keterikatan tertentu. Mushtarak. Mushtarak sendiri secara bahasa berarti tergabung atau bersama. Adapun secara istilah, menurut Imam Al-Amidi dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, juz 1 halaman 223, beliau menjelaskan bahwa mushtarak secara istilah adalah lafaz yang memiliki lebih dari satu makna dan masing-masing maknanya berdiri sendiri. Contoh, lafaz ainun. Lafaz ainun ini dapat bermakna pertama, mata, anggota tubuh. Yang kedua, ainun ini bisa diartikan juga sebagai mata air. Yang ketiga, ainun bisa diartikan dengan emas. Yang keempat, ainun juga bisa diartikan dengan pengintai atau mata-mata. Jadi, lafaz ainun ini, lafaznya mushtarak, memiliki makna ganda, lebih dari satu. Nah, permasalahannya bagaimana? Bagaimana jika hukum diambil lafaznya mushtarak dan tidak ada qarinah atau petunjuk konteksnya? Pandangan ulama, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh mengambil semua makna sekaligus. Harus ditentukan satu makna berdasarkan qarinahnya. Ya. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mencakup semua makna jika tidak bertentangan dan tidak ada pembatasan. Nah, contoh kasusnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 ada kata-kata al-quru di ayat tersebut. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait kuru ini. Apakah kuru ini yang diartikan kuru ini haid atau kuru ini diartikan suci? Ya, jadi maksud salah satu kuru ini diartikan haid atau diartikan suci. Kalau menurut ulama Hanafi harus jelas. Kalau memang kuru ini ditetapkan sebagai 3 kali suci, ya berarti memang maknanya suci. Atau 3 kali haid berarti maknanya 3 kali haid. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah boleh diartikan haid, boleh diartikan suci. Selama tidak ada pembatasan. Ya. Selanjutnya, mutlak. Mutlak sendiri secara bahasa yang merupakan lafaz yang menunjukkan sesuatu tanpa batasan sifat
jumlah, atau keadaan tertentu. Jadi lafaznya ini global, tidak ada taksis ya, tidak ada ketentuan atau ciri sifat tertentu. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani dalam Irsyad Al-Fuhul halaman 78, beliau menjelaskan bahwa mutlak sendiri itu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu secara bebas. Ya, jadi lafaznya ini masih bebas, masih umum, belum ditaksis atau dikhususkan. Contoh, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang potong tangan. As-sariqu was-sariqatu. Di situ terdapat kata yad, ya, tangan. Lafaz yad di sini masih dikatakan lafaz mutlak. Mengapa? Karena belum dijelaskan tangan yang bagian mana yang harus dipotong. Ataukah telapak tangan, ataukah pergelangan tangan, ataukah seluruh tangan. Ya, jadi lafaznya masih mutlak. Mutlak selalu berkaitan dengan muqayyad. Bagaimana bisa memahami mutlak? Maka harus dimuqayyadkan. Maka muqayyad sendiri artinya lafaz yang diberi batasan oleh sifat, syarat, atau keadaan tertentu. Tadi dikatakan yadun di sini yadun yang seperti apa? Karena lafaznya masih mutlak. Maka dimuqayyadkan. Ternyata yadun yang dimaksud adalah yadun yumna, tangan sebelah kanan. Nah, berarti kanan di sini menunjukkan lafaz muqayyad. Ya, pentakhsisan dari lafaz mutlak sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana sih hubungan mutlak dengan muqayyad. Dalam usul fikih, keduanya sering dibandingkan untuk menentukan hukum bila terjadi perbedaan antara dua nas. Yang pertama, jika ada kondisi mutlak dan muqayyad dalam satu hukum dan sebab, ya, hukumnya sama, sebabnya sama, maka hukum penggabungannya mutlak ditaksiskan oleh muqayyad. Nah, jadi mutlak yang umum dikhususkan dengan muqayyad. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, jika mutlak dan muqayyad berbeda sebab tapi satu hukum. Bagaimana? Maka hukum penggabungannya tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi berbeda, tidak saling berpengaruh antara mutlak dengan muqayyadnya. Kondisi ketiga, bagaimana jika mutlak dan muqayyad berbeda hukum dan sebab, maka hukum penggabungannya berlaku sesuai konteks masing-masing. Contoh, mutlaknya, ya, ketika seseorang melanggar sumpah, ya, maka dia diperintahkan untuk memerdekakan budak, raqabah. Tapi budak yang seperti apa? Kan budak ini umum ya, apa budak laki-laki, budak perempuan, budak non-muslim, budak muslim. Maka dimuqayyadkan. Budaknya seperti apa? Raqabah mukminah, budak yang beriman. Ya. Jika sebab pembebasannya ini karena kafaratul yamin misalnya, maka mutlak diikat oleh muqayyad. Ya. Nah, pendapat ulama. Yang pertama. Nah, adapun pendapat ulama, yang pertama menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa juz 1, beliau berpendapat bahwa mutlak dan muqayyad harus difahami bersama agar hukum tidak bias. Jadi kita nggak boleh mutlak-mutlak, muqayyad-muqayyad. Jadi harus bersama-sama dipahaminya supaya nggak ada bias satu sama lain. Menurut Ibnu Qudama dalam kitabnya Raudhat An-Nazir, beliau memaparkan jika nas muqayyad datang untuk menjelaskan yang mutlak dalam sebab yang sama, maka ia wajib diikat. Artinya wajib ditaksis si muqayyad itu. Maaf, si mutlak itu. Nah, menurut Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat, beliau memaparkan bahwa keterikatan lafaz menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menjaga tujuan hukum.
Jadi adanya mutlak dan muqayyad secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa syariat ini sangat berhati-hati dalam menjaga tujuan hukum. Ya, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi tersebut. Ada Kitab Al-Ihkam fi Ushul Ahkam punyanya Imam Al-Amidi, ada Al-Mustasfa fi Ilmul Usul milik Imam Al-Ghazali, ada Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilmil Usul dari Imam Asy-Syaukani, ada Rawdah An-Nazir dari Ibnu Qudamah, ada Al-Muwafaqat fi Usul Syariah dari Imam Asy-Syatibi, dan Al-Burhan fi Usul Fiqhi dari Imam Al-Juwaini. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait musytarak, mutlak, dan muqayyad. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi dapat menjadi manfaat bagi para pendengar semua. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.